itu, di tengah kabut tipis, sebuah nama kuno berbisik di antara pepohonan. Purnawarman, Raja Agung, penguasa tanah luas, penguasa sungai-sungai purba, penguasa kejayaan yang kini hanya tinggal bayang-bayang. Namun, tak semua kejayaan berakhir damai. Ada janji, ada kutukan yang masih mengikat tanah ini hingga malam ini. Tarumanegara, sebuah kerajaan tua, berdiri di Jawa Barat pada abad ke-5. Purnawarman, raja yang disebut dalam banyak prasasti batu, seperti Prasasti Tugu. Ia dihormati sebagai raja besar, bijaksana, namun juga keras kepada musuh-musuhnya. Sungai Citarum, Cisadane, Bekasi pernah berada di bawah kendali Tarumanegara. Namun, bersama kejayaan itu lahir sumpah suci agar tanah ini tak boleh diganggu. Dikisahkan, sebelum ajal menjemput, Purnawarman memanggil pendeta kerajaan. Ia memerintahkan agar kekuasaan dan hartanya disegel. Kutukannya sederhana: siapapun yang mencuri akan dihantui selamanya. Cerita tersebar sepanjang sungai Citarum hingga hutan-hutan Bekasi. Tanah-tanah itu kini disebut sebagai tanah terlarang. Beberapa tahun kemudian, orang-orang mencoba menggali tanah itu. Seorang penggali liar bernama Darsan hilang tanpa jejak di malam sunyi. Ketika ditemukan, matanya kosong, seolah melihat dunia lain. Warga berkata, Darsan telah bertemu Raja Purnawarman dan tak diizinkan kembali sebagai manusia biasa. Cerita ini bukan satu-satunya. Di desa Cibatu, dua penggali lain menghilang saat mencari harta kuno. Sampai hari ini, hanya bayangan mereka yang kadang terlihat di malam pekat. Sejumlah arkeolog percaya sisa kerajaan Tarumanegara masih tersembunyi. Namun, penggalian sering menemui kegagalan aneh, alat rusak, orang sakit tanpa sebab. Ada yang mengatakan tanah itu memiliki energi gaib. Apakah ini hanya mitos atau ada kebenaran tersembunyi? Banyak warga mengaku bermimpi bertemu sosok bersinar emas. Sosok itu tak berbicara, hanya menatap dalam diam. Di malam-malam tertentu, suara gamelan terdengar dari sungai. Warga tua berkata, itu adalah pesta roh Tarumanegara. Mereka masih menjaga sumpah suci Raja Purnawarman. Dan malam ini, saat kabut turun perlahan, saat dunia nyata dan gaib bersinggungan tipis, mungkin kau akan melihat sosok itu berdiri di kejauhan. Purnawarman, raja abadi yang menunggu dunia mengingat kembali kejayaannya dan kutukannya. Dalam bisikan para tetua terdapat satu kisah tentang harta karun terlarang. Harta ini katanya terkubur dalam gua rahasia di bawah tanah Tarumanegara lama.
berisi emas murni, permata, dan naskah-naskah suci kerajaan. Namun, tak ada satupun manusia biasa yang berhasil membawa pulang harta itu. Mereka yang mencoba hilang begitu saja atau kembali dengan tubuh, namun tanpa jiwa. Sebagian bahkan berkata, harta itu bukanlah harta, melainkan jerat maut yang dipasang Raja Purnawarman sendiri. Siapapun yang tamak akan terjebak selamanya di alam para roh. Para ahli sejarah berspekulasi tentang lokasi hilangnya Tarumanegara. Ada yang menunjuk ke hutan rawa Bekasi. Ada pula yang yakin sisa-sisa istana tua terkubur di bawah bantaran sungai Citarum. Peta kuno yang ditemukan tahun 1980-an menunjukkan sebuah kota air yang kini lenyap tanpa bekas. Dan anehnya, setiap ekspedisi arkeologi selalu berakhir dengan kecelakaan misterius. Apakah itu kebetulan atau benar-benar kutukan sang raja? Warga tua di tepian Citarum berkata, kami sudah sering lihat pria bertubuh tinggi, bermahkota, berjalan melintasi sungai malam-malam. Tak ada suara, tak ada jejak, hanya tatapan kosong menembus jiwa. Seorang nelayan tua bercerita, suatu malam ia mendengar suara gamelan dari dasar sungai. Saat ia mendekat, permukaan sungai tampak beriak seperti tangan-tangan tak terlihat menggapai dari dalam air. Beberapa peneliti percaya Raja Purnawarman melakukan ritual suci besar. Ritual itu bertujuan mengunci kekuasaan dan kejayaan dalam sebuah siklus tak berakhir. Namun ritual itu membutuhkan tumbal jiwa yang sampai kini masih menuntut dipenuhi. Maka lahirlah kutukan, sebuah siklus kelam antara dunia nyata dan dunia arwah. Malam ini, jika kau berjalan di sepanjang Citarum tua, jika kau mendengar suara langkah pelan di belakangmu, jika kau mencium bau tanah basah bercampur kemenyan, jangan menoleh, jangan melangkah lebih cepat, karena di balik kabut itu sebuah sosok mungkin telah memilihmu, sebuah sosok yang telah menunggu ribuan tahun. Sang Raja Purnawarman menanti dan menagih sumpah yang terlupakan. Namun kisah ini belum selesai, karena di bawah tanah yang sunyi itu masih ada lebih dari sekedar harta. Masih ada rahasia yang belum pernah terungkap oleh manusia manapun. Di antara akar-akar pohon tua tersembunyi lorong batu, jalan sempit yang katanya dibangun dengan ilmu gaib. Lorong itu tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Hanya mereka yang dipanggil yang bisa menemukannya. Dan sekali masuk, tak ada jaminan bahwa kau akan keluar kembali sebagai manusia. Orang-orang yang mencoba mencari sering melaporkan hal-hal aneh. Jam tangan berhenti berdetak, suara bisikan di telinga, langkah kaki di belakang. Namun saat menoleh, kosong. Pernah ada sekelompok peneliti berani melakukan ekspedisi
ke hutan rawa Citarum. Mereka membawa alat canggih, peta, satelit, dan perlengkapan penuh. Namun hanya beberapa jam, radio komunikasi terganggu, GPS rusak, dan para peneliti mulai melihat sosok bayangan bergerak di antara kabut. Dalam catatan terakhir mereka, ada suara aneh, suara tabuhan kendang, diikuti oleh nyanyian perempuan yang seolah memanggil satu persatu ke dalam kegelapan. Tak seorang pun dari mereka yang benar-benar kembali waras. Yang selamat hanya duduk termenung, berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tidak pantas disaksikan oleh manusia biasa. Sejak saat itu, desa-desa di sekitar Citarum memasang larangan tak tertulis. Tidak ada yang masuk ke hutan setelah matahari terbenam. Mereka percaya malam adalah waktunya para penjaga gaib mengambil alih tanah mereka, dan siapapun yang melanggar akan menjadi bagian dari pasukan sang raja. Pasukan tanpa wajah, tanpa nama. Pasukan yang menjaga Tarumanegara sampai akhir zaman. Sebagian orang bercerita tentang pasukan kabut, sosok-sosok bersenjata, tombak dan perisai, berjalan dalam barisan panjang, muncul hanya di malam berkabut. Mereka tidak berbicara, tidak menyerang, hanya mengelilingi siapa saja yang dianggap asing. Banyak juga yang mengalami fenomena aneh, batu nisan kuno yang tiba-tiba muncul di pekarangan rumah, bayangan prajurit bersenjata di tepian sawah, dan dalam mimpi, suara berat yang berbisik satu nama, Purnawarman. Semakin banyak kau mencari, semakin dalam kutukan ini menjeratmu, karena Raja Purnawarman tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya beristirahat di antara dua dunia dalam satu kisah kuno yang hanya diceritakan secara berbisik. Disebutkan bahwa Raja Purnawarman melakukan perjanjian dengan kekuatan yang lebih tua, lebih kelam. Sebuah janji bahwa kejayaannya, kekuasaannya tidak akan pernah dilupakan selama dunia masih berputar. Namun sebagai imbalannya, Tarumanegara, rakyatnya, tanahnya, bahkan sungai-sungainya harus menjadi korban, menjadi bagian dari dunia bayangan, dunia roh, menjadi prajurit abadi, penjaga sumpah sampai akhir waktu. Ada pula kisah tentang seorang anak kecil yang tanpa sengaja tersesat di hutan larangan. Anak itu kembali 3 hari kemudian. Tubuhnya utuh, namun jiwanya kosong. Ia hanya duduk menatap kosong, kadang berbisik pelan dalam bahasa kuno yang bahkan para tetua desa pun tak mampu mengerti. Mereka percaya anak itu telah melihat istana Tarumanegara, istana yang tersembunyi di balik kabut, istana yang tidak boleh dilihat oleh manusia biasa. Dan kini waktu telah bergulir ribuan tahun, namun nama itu tak pernah benar-benar hilang. Purnawarman masih hidup dalam bayang, dalam bisik.
dalam mimpi-mimpi manusia yang mencoba menyentuh masa lalu. Ketika malam tiba dan angin berhembus lembut di antara pohon tua, ketika kabut turun perlahan di bantaran Sungai Citarum, di sanalah kau bisa merasakan getaran itu, getaran dari tanah yang belum merdeka dari sumpah. Mungkin kau akan mendengar suara air berbisik, suara gamelan yang samar dari kejauhan. Dan jika kau cukup berani untuk menoleh ke belakang, maka di sana sosok itu berdiri dalam diam, bermahkota, berpakaian emas. Matanya kosong namun menusuk jiwamu. Raja Purnawarman, penjaga abadi kejayaan yang dikubur oleh waktu, penuntut janji yang dilupakan manusia, penguasa yang tak mengizinkan siapapun merampas tanahnya meski dalam dunia yang sudah berubah. Dan jika malam ini kau bermimpi berdiri di tengah istana batu berlapis emas, bermimpi memegang naskah tua berbahasa langit, bermimpi mendengar suara yang tak berasal dari dunia ini, maka berhati-hatilah. Mungkin sang raja telah memanggilmu.